pada para peserta supaya mendengarkan baik-baik ya, mendengarkan secara cermat ya, kenapa sering gagal ya, yang sering ribut-ribut di grup itu. Mohon sekarang benar-benar fokus, dengarkan yang punya duit, jangan sampai nanti gagal lagi tahun ini karena waktu tanam sebentar lagi ya. Jangan sampai kita hanya jadi penonton, kita harus maksimalkan sekali lagi. Dan sekali lagi saya berpesan, jadilah petani porang yang cerdas ya. Jadi nggak harus dalam skala besar, tapi kita harus benar-benar bisa memilih permodalan yang ideal, yang cocok untuk kita. Jangan sampai nanti kita salah memilih permodalan, belum panen sudah diuber-uber, belum panen sudah jual aset untuk mengembalikan pinjaman. Gitu. Untuk itu saya persilahkan Pak Chandra untuk memulai paparannya. Selamat malam Pak Chandra. Selamat malam Pak Thomas Raja Santosa. Yap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi telah dibuka oleh Pak Suwandi, Dirjen TP ya. Kemarin sudah ketemu di Serang, terus kemudian tadi pagi kami juga mendapat undangan untuk terkait dengan porang ini, dan kami sudah wakilkan teman-teman yang ada di Madiun ya. Bu Indah Megawati, Direktur Pembiayaan. Di sini lengkap, ada Pak Rizal, ada Pak Dikir. Selamat malam Pak Dikir. Assalamualaikum Pak Dikir. Ya. Beliau adalah debitur kami yang ya luar biasa, menjadi inspirasi kami. Bahkan beberapa waktu lalu beliau sebagai role model kita ajak ke Jakarta. Ya, dari Madiun kita ajak ke Jakarta. Tujuannya bukan tidak untuk mengenalkan porang kepada masyarakat seluruh Indonesia. Kondisinya seperti itu. Bapak Ibu semuanya, tadi sudah dibahas panjang lebar terkait dengan porang ya. Saya nanti ingin menyinggung sedikit tentang porang, karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang pembiayaan komoditas, kita harus paham sedikit, meskipun kita nggak detail ya. Intinya kita harus tahu prospeknya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya ketika bicara tentang porang, ini terkait bahwa kita diinisiasi oleh pemerintah. Tadi sudah dibahas singkat oleh Bu Indah Megawati. Pada Senin kemarin tanggal 25 Juli ada rapat terbatas di mana ada potensi pembiayaan di sektor pertanian yang tinggi, jangan sampai nanti diambil alih oleh fintech. Terus kemudian Kementerian BUMN Pak Erick Thohir meminta kepada kami untuk bisa menopang KUR dengan 8 klaster yang ada. Ada padi, ada jagung, ada jeruk, ada sawit, tebu, kopi, tanaman hias, dan porang di dalamnya. Ini yang kita ingin sampaikan. Bahkan Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya, Pak Presiden Jokowi dengan bangganya menyatakan bahwa perlunya akselerasi dari hulu ke hilir terkait dengan pengembangan budidaya. Ada 2 sebenarnya. Ya, di sini sudah saya highlight, ada rumah sarang burung walet dan salah satunya adalah tanaman porang, Bapak Ibu semuanya. Kenapa harus tanaman porang? Kita tahu bahwa saat ini perekonomian terhempas oleh pandemi COVID-19. Tetapi kita tahu bahwa di tengah sektor semuanya terpuruk, terhempas, bankrupt, ya, ternyata sektor pertanian malah menunjukkan pertumbuhan. Ini yang perlu kita dukung bersama Bapak Ibu semuanya. Saya ingin sedikit membahas terkait dengan porang. Tadi sudah dibahas panjang lebar oleh para penyaji yang ada. Apa itu porang? Porang itu adalah tanaman penghasil umbi. Manfaatnya luar biasa. Sebagai bahan baku kosmetik, tadi beberapa pengurus kosmetik wajahnya semakin mengkilap karena adanya olahan porang ya. Terus bisa dibuat sebagai lem, jelly ya. Bahan pangan rendah kalori dan dapat dengan mudah diolah menjadi bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini yang menarik tadi yang saya highlight ini.
umbi porang ternyata mengandung glukomanan. Ini yang di sebagai bahan mix untuk kosmetika, untuk kesehatan, sehingga banyak digunakan oleh negara-negara di luar negeri. Tetapi di Indonesia kurang berkembang dengan baik. Dan ini menjadi tantangan kita bersama. Tidak hanya di hulu, di hilirnya, di pabrikannya, di pengolahannya, ini wajib kita kembangkan. Karena kalau bicara tentang ekosistem yang baik, ekosistem apapun itu, hulu hilirnya harus kita pastikan berjalan secara optimal. Harus kita pastikan semuanya terkait. Karena kalau tidak terkait, nanti yang jadi permasalahan adalah para petani kita memproduksi budidaya porang cukup banyak, tetapi yang jadi permasalahan tidak ada yang mau beli, atau ketika mau beli harganya turun. Ini yang menjadi persoalan. Padahal pabrikan kita banyak yang ada di pasar-pasar luar negeri, antara lain Jepang, Cina, Vietnam, Australia. Dan ini menjadi PR kita bersama. Tidak hanya teman-teman Kopski ya, tidak hanya teman-teman Kementan, tapi semua pihak, termasuk kami di perbankan, mendorong ya agar pasar porang ini menjadi pabrikannya ada di dalam negeri. Baik itu para UMKM, ini ada Kemenkop nanti bagaimana bisa melakukan pemberdayaan UMKM sehingga olahan porang itu bisa kita kuasai. Kondisinya seperti itu. Saya hanya ingin mengulas sedikit ya, bahwa ada persiapan lahan, ada penanaman, pemeliharaan pasca panen. Ini Bapak Ibu semuanya para praktisi dan tentunya paham ya. Saya ingin himbau bagi mereka yang mengikuti di webinar malam ini, bahwa ada tahapan-tahapan yang perlu dipelajari. Tidak serta-merta ketika hasil budidaya porang harganya mahal ya. Terus kemudian teman-teman berbondong-bondong ikut melakukan proses tanam porang. Saya sering melihat Pak Zikir, dan kalau Pak Zikir bicara seperti itu, saya iakan. Karena kondisinya Pak Zikir memang sudah senior, sudah ahli, dan dia benar-benar detail paham bagaimana menghasilkan kualitas porang yang bagus. Tetapi di tempat lain ya ada teman-teman petani porang yang tertarik dengan keberhasilan Pak Zikir. Cepat kaya dengan menanam porang. Kemudian tanpa mempelajari detailnya, mereka berusaha untuk mengajukan kur ke kami. Ini yang menjadi persoalan, bahwa ketika kita menyetujui kur, sebenarnya perbankan itu melihat dari dua sisi. Dari sisi petani dan dari sisi perbankan. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah jangan sampai ketika nanti kita biayai, mereka nggak sanggup untuk mengembalikannya. Ketika mereka nggak mampu mengembalikannya, berarti yang dirugikan sebenarnya dua pihak, tidak hanya perbankan uangnya hilang, enggak, tetapi juga dari sisi petani. Artinya akses petani nanti di kemudian hari, ketika berhubungan dengan semua lembaga perbankan, dia tidak akan bisa. Karena apa? Kualitas kreditnya menjadi buruk. Dan ketika ada proses pengajuan dari petani untuk budidaya porang ini, kita melakukan proses verifikasi tidak hanya dari pengajuan si petani itu sendiri. Kita lihat ekosistemnya. Tadi yang sudah saya bahas di depan, dan teman-teman Pak Raja tadi sudah menyentil ya, bahwa jangan sampai ketika kita melakukan proses tanam, tapi kita nggak tahu ketika nanti panen, ini mau dijual kemana. Ya, tadi Pak Suwandi sempat sampaikan bahwa ada tumpukan porang yang ada di Saradan ya, kondisinya seperti itu di Caruban tadi. Lah ini yang jadi persoalan. Kalau misalnya ternyata di sebuah daerah memang layak dia melakukan proses tanam porang, tetapi pabriknya belum ada, ekosistemnya belum terbentuk, ketika dia panen mau dijual kemana? Artinya yang ingin kami sampaikan adalah ekosistem itu perlu. Kita melihat dalam sebuah approval kredit itu dari secara keseluruhan. Oh, saya sudah punya KTP Pak, saya sudah slik saya sudah bagus. Artinya kualitas kredit saya nggak ada yang nyantol di perbankan manapun. Terus kemudian saya juga terregister sebagai anggota kelompok tani atau LMDH si A misalnya. Tetapi kami melihat
ini pembelinya nggak ada, off-takernya nggak ada, pabriknya nggak ada. Ketika dia panen, mau dijual kemana? Ini yang menjadi persoalan. Tetapi ketika di beberapa tempat tersebut ternyata ada pengepulnya yang langsung nanti dikirim ke pabrik terdekat, kami coba untuk bisa meng-approve. Contohnya misalnya, kalau Bapak Ibu semuanya, ini Pak Raja mungkin tahu, Pak Dikir juga tahu, di Jember itu belum ada secara yang terhubung langsung, tetapi dia ada pengepul di situ. Dan ketika dia ada pengepul di situ, kami berani untuk melakukan proses approve tanaman porang yang ada. Karena apa? Pembelinya ada. Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu semuanya, bahwa sebenarnya kalau perbankan itu mau melakukan ekspansi pembiayaannya, dalam hal ini kurnya, kredit usaha rakyatnya, perbankan itu diuntungkan karena itu merupakan bisnis perbankan. Sehingga ketika muncul wacana, muncul image bahwa perbankan itu mempersulit, enggak, bisnisnya perbankan di pembiayaan. Ketika perbankan mampu melakukan proses pembiayaan dan si petani mampu mengembalikan duitnya kepada perbankan, itu merupakan bisnis bagi perbankan, dan perbankan harusnya tidak menutup ruang itu. Tetapi perbankan pengennya bahwa ada simbiosis mutualisme antara perbankan dan petani, saling diuntungkan. Kondisinya seperti itu. Nah, kami di BNI sangat konsen di bidang pertanian. Bukan apa-apa Bapak Ibu semuanya. Tadi yang sudah sempat saya sampaikan bahwa bicara tentang klaster yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian tadi, semuanya adalah inisiasi dari BNI. Karena BNI bergerak di sektor pertanian tidak ini saja ya. Kalau Bapak Ibu semuanya, terutama Pak Thomas ya, bisa ngecek nih, nanti bisa ditanyakan ke Pak Dikir. Kami bukan membanggakan apa yang sudah kami lakukan. Cuma kami memang konsen di bidang pertanian ini, terutama di porang. Kalau bicara porang, perbankan pertama yang berani untuk bisa membiayai adalah BNI. Kondisi seperti itu. Kami memang banyak kelemahan, tetapi terus kita coba perbaiki. Tujuannya apa? Bahwa mekanisme atau ekosistem pertanian yang ada, terutama di porang, ini coba kita berikan solusinya. Kami dari BNI selalu berkoordinasi dengan Pak Ugi, timnya Pak Ugi di di Dirjen TP. Kami selalu bicara dengan Pak Gatut bagaimana agar ekosistem porang itu nanti hilirisasi porang itu bisa kita create. Bagaimana caranya? Itu terus kita inisiasi. Karena persoalannya adalah di mana-mana pengen nanam porang, tapi pabriknya nggak ada. Kondisinya seperti itu. Kami juga pengen meng-create UMKM-nya kalau bisa, pengolahannya seperti apa? Jangan sampai nanti langsung dioper ke pabrik. Bisa saja para UMKM yang ada, para pengrajin itu mengolah dari hasil porang itu sendiri, sehingga nilai gunanya lebih besar. Ya, di BNI punya klaster unggulan pertanian. Di BNI juga mendorong dengan program Millennial Smart Farming. Millennial Smart Farming itu kami pengen bahwa di dalam ekosistem pertanian itu ada para milenial, para pemuda yang bergerak dan tertarik di dunia pertanian. Kami di Bogor punya para milenial yang istilahnya mengelola tanaman hias siap ekspor. Di Bali, di Goblek juga seperti itu. Ya, ini terus kita dorong. Dan perhutanan sosial inilah yang menjadi cikal bakal porang yang ada di Madiun dengan Pak Dikir yang ada. Terus kami juga mendorong melalui kewirausahaan pertanian yang ada di Garut. Kami mensupport apa yang menjadi program dari Kementan, dari Pak Jokowi, dari Kemenko Marves berupa Food Estate di Kalimantan Tengah sama di Sumatera Utara. Kami juga menginisiasi Lumbung Nusantara dan Desa Nusantara. Tujuannya apa? Tujuannya bukan lain dan bukan tidak adalah agar klaster-klaster unggulan pertanian ini bisa terdongkrak naik. Melalui apa? Melalui peran pendampingan, peran pembiayaan, dan harapannya dari pembiayaan yang ada graduasi, ada nilai tambahnya. Dulu kemarin petani A dapatnya 15 juta. Terus kemudian bertambah menjadi 25 juta dan harapannya menjadi 50 juta. Nantinya para petani bisa naik kelas ya dengan memanfaatkan kredit kami sampai 500 juta. Kenapa enggak? Dan bahkan kami menyediakan nanti hilirisasi porang dengan kredit komersial yang coba kami berikan. Tujuannya apa?
Tujuannya adalah bagaimana para petani tersebut ya, dari mereka yang nggak bisa apa-apa mungkin bisa kita berikan dengan CSR ya. Terus kemudian ketika dia berkembang lebih baik, terus kemudian skalanya menjadi lebih besar, kita berikan CSR, program kemitraan, KUR itu sendiri, dan ketika bertambah besar skalanya di atas 500 juta, kita berikan kredit komersial. Kita ingin melakukan proses pendampingan dari yang belum apa-apa menjadi apa-apa. Intinya seperti itu. Bicara tentang dukungan BNI pada sektor pertanian, telah kami inisiasi dari tahun 2018, Bapak. Jadi bicara tentang tadi klaster porang, ini tidak ujuk-ujuk kami bisa meng-create Pak Zikir dan teman-temannya. Tetapi itu ada proses. Bagaimana kami dengan Pak Zikir ini menentukan kok maksudnya Pak Zikir ini seperti ini, tapi maksudnya kita nggak seperti itu. Lah, ini proses-proses seperti itu yang telah kita lalui di tahun 2018 sampai tahun 2020. Kami punya program yang namanya Program Kewirausahaan Garut, Serap Gabah, Gerakan Menyongsong Musim Tanam Okmar. Terus kemudian kami mencoba melibatkan teknologi dengan Gerakan Menyongsong Pertanian 4.0. Dan sekarang kami mulai menginisiasi Millennial Smart Farming. Millennial Smart Farming ini telah kami lakukan di 3 tempat. Yang pertama di Bandung, terus Klaten, ya, terus yang terakhir kemarin di Goblek, terus kemudian ada PPKM darurat, sehingga kami hentikan dulu. Dan nanti harapannya bisa kita lanjutkan di Malang. Tadi yang saya sampaikan bahwa kita punya klaster. Klaster padi, klaster jagung, klaster sawit, klaster tebu, ya, klaster porang, klaster kopi, klaster tanaman hias, dan klaster jeruk. Semua klaster yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN, ada klaster-klaster unggulan dari BNI, Bapak Ibu semuanya. Kami akan support, terutama terkait dengan klaster porang yang ada. Terus kemudian bagaimana BNI mengoptimalkan di sektor pertanian? Kami punya pemberdayaan petani. Yang pertama membentuk ekosistem bisnis yang melibatkan stakeholder terkait. Ya, kami terus berupaya mempercepat penyaluran KUR dengan prospek bisnis yang lebih baik, yang terfokus. Ya, mungkin hulunya kita biayai, hilirnya juga sekarang mulai kita lirik untuk bisa kita biayai dengan berbagai permasalahan yang ada. Kita perlu melakukan proses pendampingan porang, ya, dengan berbasis komoditas, karena kita nggak bisa membiayai satu-satu. Harapannya per klaster jumlahnya dalam sebuah komoditas bisa 100 orang, 200 orang langsung kita biayai, karena kalau satu-satu nanti tenaganya yang agak kesulitan. Terus kemudian harapannya kita bisa buka pasar, terutama pasar ekspor, karena BNI mempunyai cabang di luar negeri 6 kantor perwakilan kita di luar negeri, dan itu bisa mendorong teman-teman untuk bisa membuka akses pasar yang ada. Terutama tadi salah satu komoditas porang ini diminati oleh Jepang, ya. Jepang kami punya Tokyo, ya. Harapannya mitra-mitra yang ada di Jepang sana, di Tokyo, bisa kita fasilitasi untuk bisa membeli porang kita. Terus kemudian terkait dengan pengembangan solusi ekosistem pertanian digital, kami memberikan solusi ekosistem digital dan Millennial Smart Farming. Di dalamnya melibatkan teknologi yang harapannya dari hulu hingga hilir ada proses digitalisasi, dan itu bertahap, Bapak Ibu semuanya, masih kita kembangkan. Harapannya tujuannya satu, untuk mempermudah petani dalam melakukan pengembangan budidayanya. Jadi harapan kami, keinginan kami adalah petani hanya concern bagaimana melakukan budidaya. Untuk penjualan dan sebagainya itu urusan kami dengan mengintegrasikan teknologi yang ada. Tetapi ini bertahap, Bapak Ibu semuanya, sehingga kualitas dari budidaya itu menjadi lebih baik. Kalau kualitasnya menjadi lebih baik, kesejahteraan petani juga yang didapat menjadi lebih besar. Itu yang kita harapkan, Bapak Ibu semuanya. Nah, skema pembiayaan porang, ya, selama ini yang jalan di BNI ada 2, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama kita kelola dengan kelompok tani dari Kementan, ya. Nantinya yang memberikan penyuluhan pendampingan adalah dari Kementan, dan sekarang yang sudah jalan, dan ini inisiasi awalnya memang kita dengan KLHK. Tadi programnya adalah program perhutanan sosial.
Jadi kita dua arah Bapak Ibu semuanya programnya ya. Ada yang melalui KLHK ya, ada yang melalui Kementan. Harapannya ini mana yang bisa kita optimalkan. Semuanya sudah jalan di BNI. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya jalan di BNI. Baik yang melalui kelompok tani yang terdaftar di Kementan, nanti pendampingannya dari Kementan maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini yang terus kita lakukan. Kita juga berupaya untuk meng-create ya kelompok tani petani yang kita biayai ya mendapatkan akses pupuk yang murah ya. Baik itu pupuk bersubsidi maupun pupuk non subsidi, kita gandeng dengan PIHC. Kita telah kerjasama dengan PIHC, dengan agrosolusinya. Harapannya ini bisa meningkatkan kualitas budidaya yang ada. Kita juga meng-create, tadi sudah disampaikan, dengan koperasi tani, dengan BUMDes, dengan LMDH. Harapannya mereka ya bisa menjadi collection agent kita, bisa membantu melakukan pendataan ke petani karena sifatnya klaster, sifatnya dalam keanggotaan ini cukup banyak. Kami tahu bahwa tenaga BNI nggak banyak dibandingkan bank pesaing, kami terbatas dengan tenaga yang tersedia, sehingga kami menggunakan collection agent ini untuk bisa meningkatkan, mengoptimalkan kinerja dari tenaga RM kami yang menangani kredit usaha rakyat. Kondisi seperti itu. Nah, kami juga melakukan kerjasama dengan off-taker, ya. Beberapa ya yang kita tahu yang saat ini jalan mungkin Asia Prima Konjak ya, yang tadi disurvei oleh Pak Menteri, Pak Dirjen sama Bu Indah Megawati, ya. Tapi kami tidak menutup kemungkinan di Bali ada 4 off-taker, ya. Terus kemudian di Sulawesi mana itu ada 2 off-taker dan ini coba kita kembangkan lebih jauh. Ya, memang saat ini yang paling besar ada di PT Asia Prima Konjak, kondisi seperti itu. Dan harapannya off-taker tersebut kita fasilitasi agar mereka bisa melakukan ekspor budidaya porang yang ada. Ini harapan kita bersama. Kalau orientasinya sudah ekspor, bagaimanapun nanti ujungnya kembali kepada petani. Tadi disampaikan bahwa harganya sekarang 7.100 ya, 7.100 di daerah Jawa Timur. Kondisinya seperti itu. Kalau misalnya produknya semakin besar, pangsa pasarnya permintaannya semakin tinggi, nanti petani bisa-bisa di harga, saya masih ingat pernah menyentuh level 15.000, 20.000 kalau nggak salah yang waktu awal-awal kondisi seperti itu. Betul, Pak. Terus kemudian yang kita lakukan tadi ada 2 hal ya. Yang pertama ekosistem digital, terus kemudian millennial smart farming. Kita mencoba menggait para pemuda untuk terjun ke pertanian karena pemuda itu mempunyai kreativitas dan inovasi di dalamnya. Dia tidak anti terhadap teknologi. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu semuanya. Sehingga nanti entitas pertanian, terutama entitas pertanian porang, ini menjadi istilahnya termotivasi, terinspirasi, sehingga pertanian kita menjadi lebih baik. Terus kemudian kita juga memberikan solusi ekosistem digital pertanian. Kita tahu Pak, apa yang menjadi fungsi dan kegiatan kita. Fungsi dan kegiatan kita terkait hanya pembiayaan, tetapi kita mencoba bersinergi dengan pihak-pihak terkait di bidang pertanian untuk bisa meng-create solusi ekosistem digital pertanian. Karena ini perlu Pak. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ini nanti harapannya bisa membantu petani dalam proses budidaya, dalam proses hulu hingga hilirnya. Kondisi seperti ini. Dan ini kita inisiasi terus, kita bergandeng tangan dengan PT MSMB, dengan Agritekom, dengan PIHC ya, yang dibantu oleh teman-teman Kementan, Kemenko bidang perekonomian dan sebagainya. Harapannya ekosistem solusi digital ini bisa terwujud dengan baik. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Tadi Pak Thomas Raja Santosa selalu mewanti-wanti kepada peserta. Apa sih
syarat dan jenis kur ya. Saya ingin klarifikasi tadi yang disampaikan oleh Bu Indah Megawati. Kalau kur mikro ya, kur mikro itu sampai 50 juta. Tetapi memang benar tadi yang disampaikan. Kalau sampai 100 juta itu tanpa jaminan ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa kur mikro itu sampai 50 juta. Jadi identitas kami bahwa kur mikro di aturan Permenko sekarang masih mengisyaratkan sampai 50 juta. Itu yang disebut dengan kur mikro. Nah, kur super mikro sama kur mikro ini bukan tidak ada jaminan, Pak. Sekali lagi saya sampaikan di forum yang luar biasa ini bahwa mereka ada jaminannya. Loh, kok bisa Pak Chandra? Katanya tadi nggak ada jaminan. Ada. Jaminannya adalah usaha dari pelaku itu sendiri. Misalnya, dia seorang petani, jaminannya apa? Usahanya apa? Petanian kan? Itu yang menjadi jaminan kami. Kalau jaminan lainnya secara material itu nggak ada. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, nanti biar nggak salah paham, apakah kur super mikro dan kur mikro itu nggak ada jaminannya? Ada. Terus jaminannya apa? Jaminannya adalah profesi dari pengaju kur itu sendiri. Kalau dia sebagai nelayan, berarti memang jaminannya adalah profesi nelayannya. Dia sebagai petani porang, jaminannya petani porang. Jangan sampai nanti pemikiran teman-teman adalah kur ini adalah dana hibah. Tidak Bapak Ibu semuanya. Ini adalah bentuk pinjaman yang harus dikembalikan. Dana kur, ya, dana kur adalah dana yang dimiliki oleh modalnya dari perbankan, dari BNI, BTN, BRI maupun Mandiri. Ceritanya seperti itu. Subsidinya, subsidi bunganya dari pemerintah. Ceritanya seperti itu. Sehingga biar saya jelaskan seperti ini, tidak ada mispersepsi. Sehingga nanti ketika kita mendapatkan kur, teman-teman di lapangan mendapatkan kur, ternyata tidak mengembalikan. Ini terjadi, tetapi kami mencoba untuk bisa memberikan sosialisasi bahkan di forum-forum seperti ini untuk pemahaman Bapak Ibu semuanya, terutama pelaku awal, bahwa kur ini diberikan oleh pemerintah untuk mempermudah para pengusaha, terutama para pengusaha mikro, pengusaha kecil. Karena kur super mikro dan kur mikro tanpa jaminan. Kur itu sampai 500 juta ya. Yang 10 juta tadi kur super mikro, kur mikro sampai 50 juta ya. Terus kemudian ada kur kecil sampai 500 juta. Kondisinya seperti itu. Syaratnya cukup mudah Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah saya singgung tersikit. Punya KTP ya, punya KTP. Terus kemudian tidak terdaftar dalam daftar hitam oleh Bank Indonesia ya. Kalau Bapak Ibu semuanya mempunyai kredit konsumtif, baik itu KPR, kartu kredit, kredit kendaraan bermotor, diperbolehkan. Saya ulangi lagi, kalau Bapak Ibu semuanya punya kredit konsumtif, misalnya KPR, kartu kredit, kredit kendaraan bermotor, terus kemudian mau ngajukan kur, itu diperbolehkan. Ya, sekali lagi diperbolehkan. Yang menjadi permasalahan dan ini seringkali dilematis buat kami adalah ternyata di lapangan yang kami temui ada dua hal Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, petani itu tidak punya KTP elektronik ataupun surat keterangan EKTP dan KK-nya. Itu yang terjadi di lapangan. Terus yang kedua adalah ya, mereka nggak sadar bahwa namanya ya dipinjam oleh saudara, teman, tetangga, sanak famili, adiknya untuk membeli kredit, beli kulkas, beli sepeda motor, beli AC dan sebagainya ya, dan ternyata bermasalah, belum lunas. Sehingga ketika Bapak Ibu semuanya beli di leasing terus kemudian belum lunas, masuk dalam selik kami, kualitas kredit Bapak kurang baik. Ini yang menjadi persoalan. Dan di forum ini saya berikan sosialisasi kepada Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai nantinya terutama para pemain baru ya, namanya itu dipinjam untuk meskipun hanya untuk beli kulkas, beli sepeda motor, beli setrika ya, beli AC, kondisinya seperti itu. Dan celakanya kreditnya bermasalah, belum lunas atau nyantol, kondisinya seperti itu. Sehingga ketika dia ngajukan ternyata nggak lolos SLIK. Kondisi seperti itu. Ini yang jadi permasalahan. Kalau misalnya
semuanya sudah terpenuhi, menurut saya nggak ada masalah, Bapak Ibu semuanya bisa mengajukan kredit usaha rakyat ini. Nah, terus sekarang ada beberapa permasalahan yang muncul, terutama para pemain baru. Pak, Bu, saya ini ngajukan di cabang A, ya, ngajukan KUR Porang. Ya, saya sudah punya EKTP, saya juga tidak mempunyai kredit yang bermasalah, tetapi saya ditolak. Permasalahannya adalah ketika Bapak Ibu semuanya ngajukan sebagai petani, Bapak Ibu masih berencana sebagai petani. Artinya, KUR ini diberikan untuk membantu permodalan Bapak Ibu semuanya. Ada modal awal yang Bapak Ibu harus lakukan. Bapak harus mulai dulu. Ya, pertanian itu harus mulai dulu. Ya, jangan sampai kami di perbankan dibuat trial and error. Dibuat coba-coba dulu. Untuk pertanian ini porang saya mau coba-coba, saya masih belum punya pengalaman, saya pinjam kurnya perbankan lah untuk coba-coba, barangkali ini menghasilkan sesuatu yang nilai material yang luar biasa bagi kami kalau misalnya ngajukan. Ini yang jadi persoalan. Kalau Bapak ngajukan seperti itu, terus terang aja sama RM kami akan ditolak. Karena apa? Karena apa yang Bapak ajukan adalah usaha yang sifatnya coba-coba. Kami tidak mau coba-coba, Pak. Kondisinya seperti itu. Sekarang yang jadi masalah bagaimana? Lah, perlunya kelembagaan terkait, makanya kami sering menggunakan istilah tanggung renteng. Ada kelompok-kelompok tani yang membantu para petani mula, petani awal yang baru mencoba. Kondisinya seperti itu. Setelah mereka menunjukkan ada proses pengembangan yang lebih lanjut, baru nanti ngajukan ke KUR kepada kami. Nanti baru kita proses lebih lanjut. Ini yang menjadi persoalan di lapangan. Terus kemudian kami paham, Pak, tadi yang sudah disampaikan bahwa banyak sekali tantangan penyaluran porang yang ada. Bahwa penyediaan bibit atau benih menjadi hal yang krusial untuk mendapatkan hasil panen bernilai tinggi. Tidak serta-merta benih yang bagus ya bisa didapat oleh para petani porang. Tadi juga sudah saya singgung bahwa tidak semua pabrik pengolahan porang itu di setiap provinsi, di setiap daerah. Ini yang jadi persoalan. Ketika nanti teman-teman pemain baru mau nanam budidaya porang, ya terus terang aja akan kita tanyai ekosistemnya. Off-takernya sudah ada apa enggak? Nanti mau dijual kemana ketika porang ini sudah panen? Ini yang jadi persoalan. Dan kami sering diskusi memikirkan ini dengan Pak Gatut, Direktur di Dirjen TP, untuk bisa meng-create pabrik pengolahan porang sebanyak mungkin dengan pembiayaan kami. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Suwandi bahwa nanti yang saya ingin bicarakan tidak hanya di hulunya, di hilirnya juga kami pikirkan Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Perlunya simbiosis mutualisme dengan meng-create ekosistem porang yang lebih baik dan tertata. Kondisi seperti itu. Terus kemudian budidaya porang ini banyak dilakukan oleh petani di sekitar kawasan hutan dengan memanfaatkan lahan hutan mirip berhutani. Terkadang ada permasalahan dengan berhutani yang notabene kami tidak serta-merta bahwa dia prospek atau enggak, tetapi kita juga pengen di kawasan tersebut tidak berkonflik sehingga nantinya ketika panen tidak ada penguasaan dari pihak lain. Kondisinya seperti itu. Dan itu ada, Pak. Dan itu ada di beberapa tempat. Saya nggak perlu sebut ngomong. Sehingga ini menjadi persoalan. Terus kemudian kesediaan pupuk. Makanya tadi kami mencoba solusinya adalah menggandeng dari sistem agro solution dari PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company, yang menyediakan pupuk bersubsidi maupun pupuk non subsidi. Tujuannya apa? Tujuannya agar para petani itu bisa merasakan pupuk bersubsidi sehingga bisa meningkatkan budidaya yang ada. Nah, ini yang menjadi penutup bagi saya. Yang ingin saya sampaikan bahwa tadi sudah kita bahas bagaimana ekosistem porang ini bisa terbentuk dengan baik dari hulu hingga hilirnya bisa terkirit. Sehingga kami dari pihak perbankan tidak ragu-ragu memberikan pembiayaan porang ini, budidaya porang ini. Ya, yang kami lakukan apa? Yang pertama, bagaimana kami mendorong pabrik pengolahan porang ini bisa menjadi lebih banyak. Ya,
kami juga mendorong para UMKM untuk apa istilahnya pengolahan. Tidak hanya mekanisme itu ke pabrik, bisa saja di UMKM-nya. Di sini ada Kemenkop ya, harusnya bisa mendorong untuk skill up dari kalian UMKM dalam melakukan pengolahan porang itu sendiri. Tidak hanya memang itu diserahkan kepada pabrik. Kondisinya seperti itu. Adalah para petani karena terinspirasi oleh Pak Dikir, mereka petani-petani porang yang sukses dengan bertani porang akan menjadi kaya, semuanya berbondong-bondong untuk menanam porang, melakukan budidaya porang. Jumlahnya banyak, supply-nya tinggi, ya, tetapi demand-nya rendah. Sehingga yang terjadi apa? Harganya juga turun rendah. Ini yang menjadi persoalan. Dan kami mencoba tadi memberikan solusi bagaimana kita bisa, yang pertama, menciptakan, meng-create para UMKM pengolahan porang secara mandiri, ya. Terus kemudian meng-create pabrik pengolahan merata di seluruh Indonesia, ya. Tidak perlu seluruh Indonesia lah. Minimal per provinsi atau minimal salah satu pulau ada 2-3 pabrik yang sudah ada. Ini yang menjadi tujuan kita. Terus kemudian penyaluran kur pembiayaan porang yang ada. Tadi yang sudah saya sampaikan, kami itu berpikiran bagaimana bisa melakukan pembiayaan win-win solution. Artinya perbankan senang, si petani porang juga senang, ya, dengan pembiayaan yang kita berikan. Makanya kita selalu mempertanyakan, Bapak, ya, kalau misalnya sudah panen mau dijual kemana? Ini yang selalu kita pertanyakan kepada petani. Kalau misalnya off-takernya sudah jelas, ini kemungkinan sudah lolos untuk bisa kita biayai. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Thomas Raja Santosa. Moga-moga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan kita sambil diskusi, karena bagaimanapun kalau di BNI tidak sekedar ini ya Bapak Ibu semuanya, tidak sekedar teori ya. Tapi kami sudah jalan di beberapa tempat. Memang yang paling besar adalah di wilayah Jawa Timur. Kami besar di Jember, di Madiun, di Tulungagung, di Kediri, ya, di Jombang, ya, di Bali kami besar Pak. Di Sulawesi kami besar, ceritanya seperti itu. Cuma ada beberapa persoalan yang ya tidak semuanya seperti Pak Dikir lah, intinya gitu. Kita coba untuk bisa menjadikan Pak Dikir yang lainnya di tempat yang lain. Kondisinya seperti itu. Terima kasih, yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin tetap sini Pak. Sebelum lanjut, mungkin saya akan berinteraksi dengan Pak Chandra. Jadi begini Pak, perlu diketahui sebelum KOSPI ini berdiri, brand kami adalah Raja Porang Indonesia Pak ini. Itu kami ikut mendampingi petani dalam mendapatkan kur, ya. Kebetulan memang yang ideal saat ini itu yang paling ideal memang baru BNI. Nah, dari itu saya berharap nanti ada bank-bank lain yang ikut serta untuk memberikan fasilitas kurnya. Karena jujur aja kendalanya di bawah itu juga banyak, tapi kadang-kadang yang bikin malas itu adalah birokrasi. Nah, saya pikir BNI ini yang paling ideal karena apa? Yang petani-petani yang kami bimbing, yang kami dampingi ya dari ujung ke ujung, memang BNI selalu terdepan, yang paling ideal, paling cocok. Contohnya Pak ya, saya sebelum di Surabaya, bahasa di Surabaya itu baru 3 bulan ini, ya. Sebelumnya saya di Bali itu memang serapan kur BNI untuk petani porang ini luar biasa, saya acungin jempol. Dan itu mungkin rekor provinsi kecil yang mendapatkan bantuan kur BNI yang terbesar mungkin, ya, karena saya belum lihat di kabupaten-kabupaten di Jawa Timur, ya, yang sudah saya kelilingi, karena hampir setiap minggu saya keliling dari kabupaten-kabupaten, termasuk kemarin juga saya ikut juga di Trenggalek juga, itu pencairan kur BNI juga. Nah, mungkin Pak Chandra perlu
ketahui juga kami KOSPI kemarin mengadakan rapat dengan Bupati Tasikmalaya. Kebetulan beliau sebagai Ketua Karang Taruna Tasikmalaya. Nah, beliau punya Karang Taruna besar yang memang produktif, sangat-sangat produktif, dan saya juga kaget ternyata di Tasikmalaya itu sudah ada pertanian porang ya, yang pertama diinisiasi oleh Bu Anjarwati ya, beliau salah satu pengurus di KOSPI. Bu Anjarwati ini sudah punya sekitar 40 hektar yang mana nanti akan dikembangkan sampai ratusan hektar di Tasik. Nah, kemudian juga mungkin nanti supaya kami dibantu juga untuk menambah kantong-kantong petani-petani muda itu supaya bisa meningkatkan pertanian porang ini, Pak Chandra. Karena saya lihat anak-anak muda di sana sudah sangat-sangat giat banget untuk menanam porang ya. Saya baru lihat ini anak-anak muda Karang Taruna itu yang mau debu-debuan ya. Saya nggak bilang basah-basahan karena bertani porang ini tidak seperti bertanam lainnya ya, main lumpur, berdebu, berair enggak. Berlumpur tapi berdebu ya iya, karena nanamnya kita menjelang hujan dan manennya pun juga di musim kemarau begitu. Lalu mohon juga karena kami punya binaan juga di Kalimantan itu di Kota Waringin ya, itu juga banyak sekali, tapi mereka juga terkendala dengan kur, Pak. Jadi mohon nanti untuk teman-teman kami di Kota Waringin Timur itu perlu dibantu karena ini banyak sekali, sekitar hampir 450 orang yang tergabung dengan kelompok-kelompok tani itu masih bingung, sedangkan musim tanam itu sudah dekat, Pak. Begitu. Itu dulu, Thomas, Pak, mungkin. Pak Thomas. Ya. Ya. Thomas, saya boleh tanya. Yang misalnya di Tasik pabriknya di mana, Pak? Dekat. Ya, jadi begini, Pak. Di Tasik kemarin itu saya sudah meeting dengan Pak Bupati ya. Ada juga Pak Puswandi melalui telekonferensi. Itu kami di sana memang sudah existing itu 40 hektar, Pak. Ya. Itu mungkin saat ini mungkin saya bisa klaim itu yang paling banyak petani porangnya itu justru di Tasik. Itu yang tidak terdeteksi dengan kementerian maupun dinas itu. Dan kalau memang ini proyek goal dilakukan di Tasik dalam waktu musim tanam ini yang akan besar, kami mohon bantuan dari BNI juga, dan kami siap mengundang ke Tasik itu untuk presentasi karena petani-petani milenial di sana itu sudah menunggu program KUR ini, Pak. Ya, jadi kayak kemarin kita sengaja manjakan Pak petani-petani itu ya. Contohnya nyemprot porang itu kita sediakan drone, Pak, walaupun kecil. Jadi seakan-akan mereka main game gitu. Nah, untuk membuka habis panen itu langsung dibuka lahannya juga pakai traktor kecil yang sudah pakai remote. Jadi kami mendampingi petani seperti itu supaya anak-anak muda ini nggak berbondong-bondong ke Jakarta dan kampung sepi gitu. Dan alhamdulillah memang di Tasik itu petani muda itu ya memang antusias banget gitu dengan porang ini, Pak. Pak, ini daerah mana ya? Biar saya follow up langsung, Pak. Ini bagus ini. Cihaur, Pak. Cihaur, ya. Mungkin ada tim kami juga kemarin ke sana, Pak, karena saya setelah ketemu Pak Bupati, kebetulan gini, Pak, kami akan nanam nasional itu seluas sekitar 1.800, Pak, untuk tahun ini, bismillah.
1.800 hektar dan itu akan terbesar dan terluas se-Jawa Barat. Saya bisa klaim itu karena saya sudah ngantongin data per kabupaten gitu Pak. Ya, mungkin ya. Gimana Pak Chandra? Kalau yang di Kalimantan daerahnya mana Pak? Kota Waringin Timur Pak, itu yang Kota banyak Waringin kantong-kantong. Ya, Kota Waringin Timur. Ya, itu banyak sekali kantong-kantongnya di di beberapa kecamatan. Itu juga saya pikir di sana memang selama ini banyak pertanian besar Pak. Cuma karena tidak produktif, akhirnya mereka pengen nanam porang dan sebagian memang sudah nanam porang itu di Tasik Pak. Di Kotim namanya. Di Kotim. Baik Ya. Pak, nanti kita follow up ya. Siap Pak Chandra. Sudah dapat nomornya Bapak kan, nanti kita diskusi. Siap Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Chandra atas paparannya yang luar biasa. Ternyata Pak Chandra ini sudah mengenal baik tentang porang ya. Jadi kami tidak ragu-ragu lagi memilih BNI untuk jadi partner. Memang BNI saat ini yang paling ideal untuk petani porang, yang paling cocok untuk petani porang, yang paling ramah untuk petani porang. Itu saya bisa bisa saya pertanggungjawabkan nanti karena selama ini memang pendampingan yang kami lakukan dengan BNI begitu. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan. Oh ya, sebelum saya mempersilahkan kunci kita ya, Pak Dikir, beliau salah satu petani porang maupun praktisi porang maupun pengusaha porang semua diborong sama Pak Dikir ini ya. Beliau sudah pengalaman banget di dunia perporangan. Jadi saya perlu tambahkan tips satu ya, satu tip dulu ya. Untuk goalnya di KUR ini, pastikan kalau memang yang kecil-kecil supaya ikut gabung anggota atau kelompok tani supaya memudahkan ya, karena nanti di situ ada penanggung jawab juga dan penanggung jawab itu akan mengecek biasanya ada masalah enggak anggotanya dengan bank dan itu akan mempercepat. Jadi saya sarankan supaya membentuk kelompok-kelompok tani begitu. Jangan nanti sendiri-sendiri datang nanti ditolak belum apa-apa. Jadi kita melakukan filter dulu, kelompok-kelompok tani pasti melakukan filter supaya anggotanya ini tidak kena BI checking atau S-Slick ya. Jadi itu akan memudahkan nanti pengajuan begitu. Dan persyaratan lain seperti lahan yang cocok dan usaha-usaha pembantu lainnya. Itu mungkin tips satu yang saya berikan supaya bisa jadi inspirasi. Nah, untuk itu karena di sini sudah ada dewan pakar yang paling senior dari KOSPI ya, itu ada Pak Dikir. Jadi beliau sudah, ini senyumnya ini luar biasa Bapak ini. Kemarin pagi saya sempat ngopi di rumahnya Pak Dikir karena saya terkesima dengan teknik-teknik maupun pola manajemen yang bagus untuk Pak Dikir. Makanya kami gandeng Pak Dikir untuk nyemplung ke KOSPI karena tujuan kita adalah benar-benar memberdayakan dan mesejahterakan petani porang. Itu salah satu tujuan kami dengan pengurus KOSPI lainnya termasuk Pak Dikir. Untuk itu Pak Dikir mungkin bisa dijelaskan pola kerjasama ini dengan BNI selama ini bagaimana dan seperti apa supaya teman-teman yang mengajukan permodalan bisa tahu, bisa paham bagaimana alurnya supaya tidak tersesat. Karena petani porang ini sekarang rentan dengan goda-godaan, apalagi dengan iming-iming si penjual pupuk ratusan juta dalam waktu berapa bulan. Nah, itu perlu nanti ada edukasi supaya tidak makin terjerembat jauh jatuh. Jadilah petani porang yang cerdas, secerdas-cerdasnya, karena porang ini sangat-sangat bisa mensejahterakan dengan manajemen yang bagus begitu. Oke, selanjutnya saya serahkan Pak Dikir. Monggo Pak Dikir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Tetra, Bu Indah dari Direktur Pertanian, Pak Tamsil, Pak Aditya, Pak Suwanti, Pak Dirjen, Pak Babil Khusus, selamat malam. Babil Khusus lagi Pak Chandra, Pak. Tidak ketemu pada webinar malam ini. Juga kepada Pak Eka ya dari BNI Pusat ya. Beliau sekarang jabat apa? Nanti waktu itu menjabat direktur kalau nggak salah. Datang ke rumah saya, ya baik, Pak Eka dan Mbak Tias mungkin dari BNI Ponorogo, Pak Ahmad dari BNI Madiun dan rekan-rekan semua yang saya hormati. Dan juga tidak lupa sahabat saya Pak Adi dari BNI Bondowoso, punya di Jakarta, sekarang di Bondowoso mungkin ya. Selamat malam semuanya. Dan salam sejahtera khususnya bagi petani porang seluruh Indonesia. Ini judulnya adalah masalah pembiayaan alias modal. Ini bisa sedikit saya cerita saja, jadi nanti mungkin tidak banyak pertanyaan yang harus dijawab. Ini saya istilahnya saya sampaikan sekarang. Ini kelihatan sudah berapa 300 sekian. Jadi saya sangat terima kasih sekali pada malam hari ini bisa mengikuti acara webinar seluruh Indonesia, khususnya petani porang. Ya. Petani porang ini apa yang disampaikan dari Pak Chandra, dari sahabat BNI secara keseluruhan memang betul ya. Memang terdepan untuk kur porang itu memang ya BNI. Ini pertama kali saya mengadakan kur porang, mengajukan kur porang itu memang di BNI. Dulunya ada kur itu kur Gapoktan, jadi kur porang itu aneh, waktu itu aneh. Saya waktu itu melihat kondisi petani, artinya petani porang, ini kemakan ijon. Kenapa waktu itu hidupnya kurang sejahtera, saya tahu persis waktu itu, saya datang ke lapangan masing-masing bidang tanahnya, saya kondisikan, ternyata saya tanya, ternyata kemakan ijon. Misalnya harga porang Rp5.000 ya per kilo porang basah, ini dibeli ijon 2.500. Kalau 1 ton sudah kehilangan 2.500.000, bayangkan saja. Dengan adanya kur Gapoktan waktu itu juga tidak jalan, maka dari itu saya berpresentasi di BNI Madiun untuk porang. Jadi porang itu bagaimana dan sebagainya, akhirnya bela-bela panjang lebar. Bahkan Pak Eka waktu itu menjabat direksi, mungkin Pak Chandra ya. Pak Chandra? Ya. Jadi pernah datang di Klangon. Siapa? Ya. Pak Eka sekarang di pemimpin jadi, wilayah di Pak Chandra. Palembang, Pak. Ya, Pak. Pemimpin wilayah di Palembang. Iya. Gitu. Oh, iya. Jadi Pak Eka pernah datang survei langsung ke tempat saya waktu itu. Kebetulan saya juga mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat. Saya presentasi di situ, ternyata kur porang ini menarik. Sangat menarik waktu itu ya. Kalau nggak salah tahun 2018 kita mulai dengan persyaratan yang sangat ringan sebetulnya, bunga yang sangat rendah. Ya. Tapi ini yang disampaikan Pak Chandra tadi betul, dikira kur itu dikira bukan uang negara. Ya. Bukan uang negara, itu adalah uang negara, harus kita kelola dengan baik. Artinya apa? Jadi petani juga diuntungkan, di bank tidak menjadi masalah. Jadi kur porang itu sangat membantu petani, khususnya petani porang waktu itu dengan jaminan. Ya ini kalau tidak ada jaminan, saya sendiri sebagai istilahnya penanggung jawab juga tidak bisa. Ya, jangan salah tanggap. Ini tidak ada jaminan. Tentu ada jaminan pertanggungjawaban ada. Apa? Ya tentu yang ditanam porang harus lahan porangnya dan porangnya. Suatu misal, 1 hektar ini kita lepas misalnya harganya 50 juta, kita kasih kredit 30 juta saja. Ya, ini pengalaman ya, pengalaman. Mungkin petani-petani porang Indonesia pada saat ini nanti bisa pakai sistem inilah yang kita menjadi pedoman. Karena apa? Kur porang ini sebetulnya sangat membantu untuk petani porang. Bahkan yang di desa kami, di Madiun pada umumnya, ini untuk kur porang ini bukan untuk istilahnya bukan untuk pola tanam lagi ya.
Ini adalah untuk menunggu panen saja sebetulnya. Sebetulnya sudah panen duluan, jadi kur ini dianggap panen duluan. Ya sekarang, ya maaf, dengan adanya kur ini, petani-petani di Kabupaten Madiun umumnya sudah sejahtera. Saya melihat dulu lantainya dari tanah, sekarang sudah granit. Bahkan yang tahun kemarin, tahun 2020 ini, masuk mobil yang satu desa saja sudah 62 mobil. Petani ini keren-keren waktu itu ya, beli bos. Pokoknya beli mobil, beli kebutuhan dan sebagainya. Ini tertolong dengan adanya kur ini dari BNI, terus terang saja. Saya jujur aja sebenarnya. Nah, setelah itu, kenapa BNI setelah konsen di Porang? Karena dengan adanya Porang ini, Porang waktu itu belum ada Porang namanya harga turun. 1986 belum pernah turun, kecuali terjadi tsunami di Jepang. Ini baru turun. Nah sekarang, ya ini tahun 2001 ini turun kenapa? Dan mari kita pelajari, kita bersama, dalam arti pemerintah juga ikut campur tangan masalah ini, seharusnya seperti ini. Jadi petani ini sebetulnya, khususnya petani Porang di Madiun pada saat ini agak sedikit mengeluh Bapak Ibu. Ya. Agak mengeluh dengan adanya harga Porang yang tahun kemarin 13.000 per kilo, ya basah sekarang tinggal 7.300, 7.100 dan sebagainya. Ini sangat terasa, bahkan di KPH Saradan, yang umumnya KPH Saradan di perhutani ini, umumnya petani-petani di hutan, ya. Ini sebagian besar belum dipanen karena menunggu harga, karena dia tidak tergesa-gesa dengan adanya panen karena sudah ini istilahnya didampingi sama kur ini. Jadi uangnya kur yang tahun lalu dia sekarang masih pegang, ya masih pegang. Jadi masalah kur ini sebetulnya sangat-sangat diperlukan dari petani, apalagi petani pemula. Ini saya sarankan, petani pemula ini seyogyanya dari BNI sendiri juga jangan istilahnya, ya boleh dipermudah, boleh, tapi jangan terlalu mudah. Karena apa? Ini bukan uang siapa-siapa, ini adalah uang negara. Ini nanti petaninya bermasalah, banknya juga bermasalah. Saya sarankan nanti, ya, yang petani-petani yang pemula, yang tidak jauh mungkin dari Madiun dan sebagainya, saya silakan untuk menanam dengan cara umbi. Karena dengan cara umbi kita 1 tahun bisa membayar kur. Tapi kalau kata ini saya kira belum. Apakah mungkin kur bisa 2 tahun? Nah ini saya kira monggo nanti Pak Chandra seperti apa. Nah ini saya sarankan seperti ini. Ini sudah terjadi di Bojonegoro. Bojonegoro saya sarankan ini sudah hampir 2 miliar sekian. Ini pemula. Ya, pemula ini saya sarankan untuk semua sekarang sudah beli bibit umbi, bukan kata. Jadi tahun depannya sudah bisa istilahnya lunasi kurnya di BNI. Yang selanjutnya untuk sistem tadi panjang lebar disampaikan Pak Chandra bahwa untuk kur dari BNI ini sebetulnya tidak sulit. Menurut saya tidak sulit. Yang sulit siapa? Yang sulit itu sebetulnya dari petaninya, mempersulit dirinya. Contohnya data-data yang kurang benar dan sebagainya. Tentu by name, by address-nya harus benar. Ya. Jadi contoh-contoh apa-apa yang persyaratannya apa? Pertama, kalau petani porang harus punya lahan porang betul. Ya. Punya lahan porang. Dan persyaratan yang kedua harus ada KK, KTP dan sebagainya. Ya, ini penting. Ini penting. Setelah itu minimal itu ada data. Luasannya berapa si A, si B ini, maka dari itu berkaitan dengan suatu kelompok-kelompok. Apa yang disampaikan Pak Raja tadi betul ya. Jadi nanti untuk melaksanakan sistem ini seharusnya masing-masing suatu kelompok itu membentuk suatu kelompok lain ya, yang mempertanggungjawabkan di BNI. Jadi BNI ini tinggal mengerjakan suatu proses administrasi yang bertanggung jawab ya ketua kelompok itu. Sebetulnya seperti itu. Sebetulnya mudah. Contohnya yang di tempat saya aja ini sudah hampir 6 miliar dan sebagainya, tidak pernah ada yang macet mulai tahun 2018 sampai sekarang. Tidak pernah ada yang macet. Contohnya seperti ini. Jadi saya sarankan kepada petani seluruh Indonesia, petani porang, marilah kita untuk bergabung ya, masing membuat suatu kelompok siapa yang bertanggung jawab. Contohnya tadi malam saya dibel dari Pangandaran, Pak. Dari Bandung Pangandaran, Pak. Ini bagaimana? Saya punya kurang lebih ini 140 hektar Pangandaran. Ya, 140 hektar, tapi saya
untuk mengakses danaku saya kesulitan bagaimana, bla 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 bla, saya sederhanakan seperti itu. Ya, ini mungkin Pak Chandra bisa Pak di Kabupaten Pangandaran. Jadi ada 140 hektar yang tadi malam. Dan yang mungkin dari sahabat saya dari Trenggalek yang mengikuti Pak Chandra, Pak Raja, maaf. Ini juga bingung masalah kur porang ini bagaimana. Ya, ini sebenarnya saya kasih informasi, sebetulnya sangat mudah dari BNI itu, dan di situ itu ada solusi-solusi, bukan harga mati ya. Tadi sampaikan Pak Chandra, memang betul Pak, apa yang disampaikan Iya deh, kok mati deh. Iya. Iya Pak Dikir, lanjut Pak Dikir. Oh iya Pak, koneknya putus. Jadi begini Pak, untuk kur porang ini sebetulnya kita tidak selalu bertele-tele, sebetulnya seperti itu. Yang penting ada yang bertanggung jawab. Itu intinya dari bank seperti itu. Jadi memang kur ini kadang-kadang di masyarakat ini salah dengar. Dikira itu uang itu diberikan kan gitu, walaupun bunganya sangat rendah ya. Kalau nggak salah itu 2, sekian persen ya satu bulan. Ini dikira diberikan. Ini banyak yang istilahnya sering suruh masalah dana kur ini. Ini tidak betul. Dana kur ada dana negara, dananya bank dan sebagainya. Ini kita harus saling-saling mengisi, saling-saling menjaga diri dalam arti petani dan perbankan. Ini yang sangat penting. Saya sarankan untuk petani porang seluruh Indonesia, untuk penanam porang yang pemula, ya, kalau bisa menanamnya, kalau memang pakai kur porang, jangan nanam katak. Saya sarankan pakai umbi aja. Umbi ini insya Allah 1 tahun jatuh tempo bank bisa membayar, bisa menjual kataknya, saya kira sudah cukup. Menurut hitungan saya sudah sangat cukup. Jadi jangan khawatir, untuk kur dari BNI ini sebetulnya sangat lunak dan sebagainya. Jadi sulit itu karena bukan bank yang mempersulit, sebetulnya tidak. Ini saya jujur aja, sudah main kur sudah lama ini. Jadi kesulitannya itu pada buy-in buy interest-nya masing-masing, istilahnya bagi peminjam. Sebetulnya mudah. Dan di BNI ini cukup 2 minggu sudah cair Pak. Kalau memang datanya itu sudah benar dan sebagainya, ini 2 minggu sudah cair. Dan sistemnya bagaimana yang kita alami? Jadi gini. Jadi saya ini dibantu oleh istri saya untuk waktu menjalankan kur, ini kerjanya yang siang malam, Pak. Siang malam. Karena apa? Petani-petani pada umumnya itu kalau jam kerja, misalnya jam 7 pagi sampai jam 12 siang dan sebagainya, ini masih di ladang dan sebagainya. Pelayanannya malam. Jadi malam kita layani dan sebagainya, setelah ngumpul persyaratannya, Bang kita panggil, ini sudah sekian orang, bagaimana, bla bla bla, oke, oh siap Pak. Nah, seperti itu. Jadi kita jemput di situ. Jadi petani tidak perlu hadir di bank. Tidak perlu hadir di bank. Saya yakin BNI pelayanan semakin baik. Di mana-mana sama saya kira. Jadi bank itu hanya mengambil data saja, ya, mengambil data. Ini penandatangan dan sebagainya, pencairan tetap di yang bertanggung jawab. Siapa tadi ketua kelompok atau mungkin di BOMDes dan sebagainya, silakan. Ini sistem. Ini untuk memudahkan petani, karena petani suruh datang ke bank jelas kesulitan. Jelas sangat kesulitan. Karena apa? Mungkin jauh dari bank. Pertama itu mungkin dia tidak paham tentang bank. Nah ini para collection agent, ya, collection agent tadi yang sampaikan Pak Chandra, itu memang betul. Ini ujung tombaknya dari Bank BNI. BNI sendiri SDM-nya sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Jadi waktu kur datang ke tempat saya, ini justru saya yang sosialisasi sama mungkin teman-teman BNI berapa orang. Itu malam-malam sosialisasi karena apa? Siang tidak ada, petani itu tidak ada. Adanya bagaimana? Malam kita sosialisasi, kadang-kadang ditertawakan. Ini betul atau enggak? Nah, ini waktu itu ya, memang merintis suatu kur ini tidak mudah. Ya, waktu itu 3 bulan baru clear saya, terus terang. Jadi 3 bulan baru clear. Karena apa? Karena sistem yang kita ikuti ini sebetulnya waktu itu kurang begitu profesional.
Orang profesionalnya bagaimana? Kadang-kadang petani sendiri itu nama di KTP, nama di KK itu kadang-kadang tidak cocok. Kartu nikah pun tidak cocok. Nah, kita suruh benahi di Jukape dan sebagainya. Nah ini, kalau sistem ini sudah bagus, saya kira 2 minggu cair, 2 minggu cair. Saya yakin 2 minggu cair. Jadi BNI konsen, memang betul. Ya, memang BNI ini mainnya di agro ya. Di agro saya yakin sudah paham betul tentang agro ini, porang, khususnya petani porang. Jadi seluruh Indonesia kami mohon kalau ingin mendapatkan kur dari BNI, silahkan untuk membuat suatu kelompok, ya, entah 20 orang dan sebagainya, dibentuk ketuanya siapa, yang bertanggung jawab siapa, ya. Ini soalnya petani porang pada umumnya di Pulau Jawa, mungkin Madura, Bali ini pengerjaannya mayoritas adalah di hutan. Kita memang harus kerjasama sama perhutani. Jadi perhutani dan KLHK. Kami mohon Pak Raja, ini sewaktu-waktu dari webinar, ini dari Kementerian KLHK dan perhutani yang dilibatkan tentang masalah porang. Mayoritas porang yang di Pulau Jawa ini adalah di hutan, pengerjaan hutan. Ini mohon maaf, ini belum pernah terlibat. Pada aturan-aturan begitu ada. Aturan-aturan ada, pengelolaan hutan bagaimana, ada P83, P82, ada P39 yang harus ditetapi oleh orang-orang petani yang bergabung di LMD. Tolong sewaktu-waktu harus kita munculkan. Supaya apa? Supaya clear nanti. Supaya clear. Karena apa? Ini berkaitan masalah kehutanan. Kita mengerjakan di situ. Bahkan kalau perlu memang SKU-nya yang mengerjakan di hutan itu SKU-nya harus dari perhutani. Yang tahu persis itu perhutani dan kehutanan. Saya kira itu mungkin di Sumatera dan sebagainya kehutanan ya. Jadi pada petani porang jangan khawatir masalah kur, ini sebetulnya sangat mudah ya. Yang pernah saya alami sudah beberapa tahun ini, 2 minggu cair. 2 minggu cair, 2 minggu cair ini bukan satu orang. Bahkan kita berjamaah kolektif. Ada 50 orang, ada 60 orang. Bahkan ada yang 100 sekian orang sehari. Jadi nanti waktu jatuh tempo juga tidak perlu datang ke bank. Orang banknya datang ke rumahnya yang istilah collection agent. Nah, ini pelayanan yang luar biasa bagi BNI. Sebetulnya BNI mengikuti apapun yang kita mintakan, itu mengikuti terus terang. Ya ini tadi Pak Chandra sudah panjang lebar, saya kira sudah sangat paham tentang porang dan sebagainya. Apalagi ini ditunggu-tunggu petani porang, khususnya petani porang seluruh Indonesia. Ini bagaimana tentang kur dan sebagainya. Tentu yang di Bandung aja kemarin ngobrol saya kesulitan, padahal dekat ke Jakarta daripada Madiun. Ini bingung, kur ini bagaimana Pak caranya? Nah ini berarti perlu sosialisasi. Nah sekarang ini sosialisasi bisa didengar di webinar ini seluruh Indonesia. Bahkan porang ini memang dari Pak Menteri sendiri, Pak Limpo sendiri menegaskan bahwa untuk petani porang, ya, burung walet ini sudah ditegaskan ya, bahwa ini sangat-sangat didorong dalam hal seperti ini. Ya, kapan Pak Menteri sudah datang ke Madiun, ya, ke tempatnya di Lereng Gunung Pandan di Kelangon ini, ya, beliau juga menegaskan seperti itu, bahwa ini juga saya mohon dengan hormat kepada Bank BNI untuk hilirnya. Hulunya sudah ada. Hilirnya, tadi saya sampaikan bahwa porang yang tahun kemarin 13.000 porang basah per kilogram, sekarang 7.100, 7.300. Nah ini menjadi pekerjaan daripada BNI. Karena apa? Ini juga berkaitan dengan kelancaran kur. Alhamdulillah kalau kur di sini sudah, kemarin sudah penutupan, sudah lancar. Sebagainya mungkin di tempat-tempat lain ya, ini tolong juga hilirnya dibuka. Jadi supaya petani ini juga kurnya jalan, BNI-nya juga hebat, ya, kopsinya juga ikut hebat, dan ini penting. Jadi menurut saya untuk selanjutnya kami mohon dengan sangat kepada petani porang, jangan khawatir masalah kur. Ini sangat besar, sebenarnya 77 triliun untuk pertanian itu besar sekali. Namun demikian, ini mungkin yang di Madiun tadi sampaikan sekitar 40 miliar sekian. Nah ini bahkan di Madiun ini baru
sekitar 6.000 hektar. Sekitar 6.000 hektar. Kabupaten Madiun sekitar 71 LMDH. Jadi kebetulan saya di Forkom LMDH Kabupaten juga, jadi tahu. Jadi ini sebetulnya yang di Madiun saja ini sudah luas orang yang terdeteksi sekitar kurang lebih 6.000 hektar lah. Saya kira itu Pak yang bisa sampaikan. Jadi pengalaman saya untuk mengelola KUR dari BNI ini, ya alhamdulillah dengan adanya KUR BNI ini ternyata ada solusi yang paling bagus di situ. Ada istilahnya sangat manusiawi. Contohnya begini. Petani sudah kesulitan. Artinya bapaknya sudah punya di bank ini, ibunya di bank ini. Ternyata anaknya belum. Ya, ini contohnya. Ini yang di lapangan ya, di lapangan. Ini contohnya anaknya ini belum istilahnya punya urusan dengan bank lain, tapi umurnya 21 tahun ini bisa untuk mewakili. Ternyata seperti itu. BNI sangat lunak. Ini saya terapkan di sini seperti itu. Jadi akhirnya saya juga sangat berterima kasih sekali kepada Bank BNI khususnya untuk KUR Porang ini. Ya, semoga BNI semakin hebat, semakin maju, ya, semakin profesional. Ini yang saya harapkan sama kali petani ya, seperti ini. Ya, KOSPI juga semakin hebat. Ya, ini dengan Pak Raja, mungkin monggo Pak Raja, ya, sering-sering kita webinar, apa dengan judul apa mungkin dan sebagainya untuk membahas tentang kurang. Saya kira itu mungkin nanti ada tanya saya bisa dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tanya jawab nih Pak Dikir, jadi ini banyak pertanyaan di grup-grup orang juga. Bagaimana solusinya, ya? Bagaimana solusinya jika salah satu orang mangkir nggak bayar kalau diajukan kelompok? Apakah ada punishment hukuman atau pengambilan hak pengelolaan atau hak panen? Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak Dikir. Jadi kalau sekali lagi pertanyaan saya, jika diajukan secara berkelompok, ya mungkin ada salah satu kelompok nantinya yang tidak bisa bayar atau mangkir bayar atau nakal kebangetan, ya mungkin ada hukuman dari ketua kelompok, contohnya mengambil hak panen, mengambil hak pengelolaan, atau bagaimana Pak? Bisa dijelaskan satu pertanyaan ini Pak? Ya, terima kasih Pak Raja. Jadi gini Pak, di samping ada perjanjian-perjanjian ke bank, kita juga membuat collection agen itu membuat perjanjian secara individu. Ya, pada si petani itu apabila dia tidak memenuhi kewajibannya tentu lahan tentu akan kita lelang. Itu di situ kita cantumkan dan bermaterai juga. Masing-masing individu kita buatkan seperti itu. Dan itu sebetulnya saya sering mewanti-wanti kepada nasabah waktu itu ya. Kalau memang Bapak Ibu tidak mampu, tidak usah mengikuti KUR ini juga perlu. Makanya kalau misalnya dari petani yang menangani off-taker ini jelas menurut saya bermasalah. Karena apa? Tidak tahu karakter orang itu. Tapi kalau yang menangani collection agen ini tahu karakter orang tersebut atau petani tersebut, saya yakin insya Allah tidak ada masalah. Karena ini waktu pencairan dan sebagainya, collection agen sudah mewanti-wanti. Kalau memang ini untuk biaya operasional dan sebagainya, ya monggo digunakan untuk biaya operasional, jangan untuk poya-poya. Ya, ini harus sering diingatkan. Jujur saja, saya sering ingat, saya cerewet di situ. Ya, saya cerewet, sering diingatkan. Ini betul-betul kalau untuk menunggu panen ya, ini digunakan sebaik mungkin untuk KUR ini, misalnya untuk membangun rumah, monggo, karena orangnya sudah berproduksi sesuai dengan kemampuannya dia, seperti itu. Tentu ada di situ Pak Raja, dibikinkan suatu pernyataan ya, perjanjian intern antara collection agen dengan petani itu. Nah, logikanya bagaimana? Saya depan tadi sudah sampaikan, misalnya petani punya lahan 1 hektar sudah berproduksi
seandainya ini dilelang, lakunya sekitar mungkin 100 juta. Ya. Kita pakai agunan misalnya. Ini nilainya harus 50 juta, jangan 100 juta. Jadi petani itu tidak mungkin, mau tidak bayar itu tidak mungkin. Jadi di situ mungkin daerah-daerah lain ya daerah-daerah lain supaya ini dicermati kepada ketua-ketua kelompok atau collection agent. Kalau saya yakin Pak Chandra ini yang penting ya, lunas kan gitu aja. Tapi di collection agent itu ada sistem yang harus kita bangun. Jadi alhamdulillah di Madiun ini tidak ada yang macet lah. Jadi caranya seperti itu. Contohnya yang kemarin tadi malam yang dari Pangandaran itu kan tanya, Pak bagaimana nanti? Oh ini bentuklah kelompok. Lahan di situ misalnya penanam pemula, lahan harganya kira-kira berapa? Misalnya 20 juta, kasih kur 10 juta saja, jangan 20 juta. Seperti itu Pak. Jadi tidak mungkin petani itu melepas lahannya itu tidak mungkin. Ya, caranya seperti itu. Jadi juga collection agent itu harus tahu karakter orang itu. Walaupun lahannya luas, contohnya di Madiun, lahannya luas tapi orangnya nakal yang tidak bisa asik. Jadi seperti itu. Jadi maka collection agent ini ujung tombak daripada BNI. Jadi seperti itu. Jadi mungkin di daerah-daerah lain bisa diterapkan seperti ini ya silahkan. Tapi yang di Madiun ini alhamdulillah tidak ada yang bermasalah untuk orang yang berkaitan di BNI ini. Jadi kita bikinkan perjanjian seperti itu. Tidak mungkin sekarang apalagi walaupun porang sekarang 7.000 per kilo, suatu misal, ini paling enggak 1 hektar dapat 8 ton, suatu misalnya. Tidak mungkin ini mau orang punya utang 50 juta mau melepas lahannya dilelang oleh pelaksana tidak mungkin. Jadi rumusnya seperti itu. Mungkin daerah-daerah lain nanti tolong juga seperti ini dipahami. Nah, saya yakin dari BNI itu sebetulnya mau matangnya saja. Mau matangnya. Yang mumet itu collection agent sebetulnya. Maaf Pak Chandra ya. Yang mumet itu collection agent. Bayarannya kasih piro. Ya. Tapi mumetnya mesti Pak. Nah ini contohnya. Tapi tidak apa-apa. Ini demi petani perang Indonesia. Supaya hidupnya jaya bisa beli mobil. Lantainya granit. Ini contohnya. Pak Chandra kalau ke tempat saya bisa nanti ajak keliling. Ini Pak buktinya. Ada yang petani porang tahun ini tuh 900 juta. Tapi kan amal baiknya dicatat Allah Subhanahu wa taala, Pak. Amal baik sebagai CA itu loh, Pak. 900 juta. Saya juga nggak yakin ternyata betul, Pak. Dia punya lahan sekitar 7 hektar, gitu. Kata sama umumnya dapat ya. Ini ya Pak Dikir, bisa dilanjutkan Pak Dikir? Sepertinya Pak Dikir kehilangan sinyalnya. Ya, admin mau bantu cek Pak Dikir apakah masih ada atau keluar? Masih ada tapi sinyalnya sepertinya agak trouble Pak. Ya, sambil nunggu Pak Dikir masuk, jadi saya akan jelaskan detail mengenai KOSPI. Jadi KOSPI itu apa? Jadi memang kita sudah punya program karena kita juga sudah mendampingi beberapa petani ya. Jadi KOSPI ini hadir untuk pendampingan tanam ya. Lalu off-taker juga yang nanti hasil panennya akan kita beli dengan harga yang wajar dan harga yang berlaku saat itu juga. Dan KOSPI juga menyediakan pelatihan-pelatihan bila mana nanti Bapak Ibu sekalian ikut dalam keanggotaan KOSPI. KOSPI akan mengadakan pelatihan contohnya olahan pangan ya. Jadi kami sudah 18 kali mengadakan olahan pangan dari porang ya.
dan pesertanya membludak di mana-mana, termasuk kemarin di Trenggalek kita batasi cuma 30 orang aja, itu contohnya. Jadi ikut KOSPI ini tidak ada ruginya. Informasi apapun ada di grup WhatsApp masing-masing, dan bila Bapak Ibu yang mau gabung WhatsApp nanti bisa hubungi saya. Kita ada 8 WhatsApp yang siap memberikan pelayanan atau informasi. 8 WhatsApp itu ada budidaya, ada pemasaran, ada pembibitan, ada permodalan, ada olahan juga ya. Olahan itu ada sekitar tiga grup, jadi nanti bisa kita maksimalkan ya. Untuk permodalan, KOSPI tidak tidak mengeluarkan permodalan, tapi menggandeng perbankan termasuk dengan BNI gitu. Pak Dikir, mungkin bisa dilanjut? Oh ya, sih. Iya. Pak Dikir? Ya, mungkin kita lanjutkan sesi tanya jawab untuk mempersingkat waktu. Yang mau bertanya silahkan raise hand atau angkat tangan. Raise hand di itu ya, di Zoom ya, maksud saya. Ya, siapa yang mau raise hand? Siapa yang mau bertanya silahkan raise hand. Admin bisa dibantu siapa yang udah raise hand? Ya, ada Pak Sugiyarta. Pak Sugiyarta atau Pak Sugiyarto? Ya. Silahkan Pak Sugiyarto. Pak Sugiyarto. Maaf Pak, ini apa kepencet? Oh, kepencet. Oke, tidak Maaf. apa-apa. Ya, saya lanjutkan lagi. Mungkin ada yang raise hand. Ya. Van Kim. Silahkan, Van Kim. Van Kim. Van Kim. Atau Pak Samsul Umar. Silahkan Pak Samsul Umar. Sekali lagi yang mau bertanya untuk raise hand di Zoom. Samsul Umar, Makassar. Oh ya, silahkan Pak Samsul Umar. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Saya Samsul Umar dari PT Bio Maraja Nusantara. Mohon izin Pak, kami juga sebenarnya salah satu off-taker di Sulawesi Selatan. Nah, kendala kami sebenarnya di pencairan ataupun permodalan KUR ini itu mungkin sama juga dengan daerah-daerah lain. Salah satu yang menyulitkan kami di akhir-akhir permohonan pengajuan kami itu adalah adanya Permenko yang baru ini, bahwa minimal petani itu harus punya pengalaman berbudidaya selama 6 bulan. Nah, pada prinsipnya di Sulawesi Selatan ini yang mau berbudidaya porang itu adalah orang-orang yang baru. Mereka mungkin pernah mendapatkan sosialisasi ataupun mengikuti webinar tetapi belum melakukan. Nah, ini yang menjadi kendala kami, khusus mungkin untuk Pak Chandra dengan Ibu Indah, bahwa ini menjadi dilema buat kami di off-taker, karena 75% dari yang kami kumpulkan database-nya sebagai calon penerima KUR itu terkendalanya di Permenko, bahwa harus punya pengalaman selama 6 bulan bercocok tanam. Nah, mungkin ada kemudahan khusus mungkin daerah-daerah baru yang baru berbudidaya,
karena berbeda halnya dengan di Jawa. Kalau di Jawa memang dari berapa bulan, berapa tahun lalu sudah ada banyak yang berbudidaya di sana, sementara di Sulawesi Selatan itu baru dari tahun 2019 dan maraknya itu di 2020. Saya kira itu Pak, terima kasih. Ya, mungkin bisa dibantu Pak Chandra untuk menjawab Pak Chandra. Ya, Pak, baik. bisa. Ya, silakan Pak Chandra. Oh, Bu Indah, monggo. Oh, iya. Iya. Saya kira sudah tidur Bu Indah. Wajah saya kok nggak ada ya? Ada Bu Indah. Iya, terima kasih. Aduh, ini kayaknya semangat semua ya. Pak, di Surabaya udah jam 10 malam ini Mas, tapi masih pada semangat. Di Jakarta masih jam 9 kok Bu. Iya. Iya, nanti lebih ditambahkan oleh Pak Chandra. Yang pasti kalau untuk yang berbudidaya itu pasti petani, tadi kan sudah dikatakan oleh Pak Chandra. Terus yang 6 bulan ya. Kayaknya kalau petani nggak bisa bertahun-tahun itu udah pasti bercocok tanam. Jadi kalau sekarang dia beralih ke porang, kalau dia dulunya bertani padi, jagung, apa aja, nggak apa-apa gitu kan. Nggak harus porangnya aja yang 6 bulan, yang lainnya juga boleh. Jadi gitu. Kalau yang jadi yang ada di Permenku itu jangan telan bulat-bulat ya, maksudnya harus dilihat. Kalau namanya petani ya, saya bertahun-tahun dengan petani ya petani. Kalau untuk persyaratannya itu kan itu sebagai ini saja itu memang benar-benar bertani lah gitu, karena kita harus tahu harfiahnya KUR ini adalah subsidinya subsidi bunga, dan itu uangnya harus dikembalikan ya, itu aja sih sebetulnya. Dan perbankan harus dia untuk memberikan pinjamannya itu kan dia juga harus punya trust kan kepercayaan. Nah, salah satunya yang tadi solusi dari yang baru bertani atau apa tadi yang dikatakan oleh Pak Ketua pasti ya, ayo bersama-sama yuk kita bikin kelompok tani gapokan. Nah itu salah satu solusinya, kalau yang masih baru bisa bergabung. Dan juga yang tadi ada solusinya, kita punya off-taker, punya avalis. Nah itu salah satu solusi juga, bergabung dalam itu. Nah itulah Bapak Ibu sekalian mengapa Pak Chandra, kami yang tadi dikatakan Pak Chandra bikin klaster-klaster dan sebagainya, berkelompok, berkorporasi, itu salah satu solusi kalau dalam rangka yang tadi itu 6 bulan tadi itu gitu loh. Jadi barangkali itu Pak Chandra bisa menambahkan. Sudah cukup dari Bu Indah sebenarnya. Ya monggo Pak. Silakan. Jadi Pak Samsul Umar, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ketika Bapak mengajukan permohonan KUR kepada kami di BNI, tadi sudah disampaikan panjang lebar sama Bu Indah Megawati bahwa kami ini memberikan pembiayaan yang sifatnya tidak coba-coba, Pak. Kenapa? Tujuannya tadi yang saya sampaikan, ketika petani ngajukan coba-coba, ya kalau berhasil, ya kalau enggak, kondisinya seperti itu. Biar ada ada niatan dari si petani, sebenarnya petani bisa istilahnya pinjam dulu ke koperasi untuk memulai usahanya di awal, terus kemudian atau bisa jadi caranya dari Pak Dikir tadi dengan perhitungan dia untuk umbi dulu, bukan sampai pada katanya, mungkin seperti itu solusinya. Karena bagaimanapun ketakutan kami, bukan kami nggak mau, memang itu regulasinya seperti itu, Pak. Kalau misalnya ngajukan KUR mikro,
minimal harus punya usaha yang berlangsung selama 6 bulan. Artinya proses pertanian tersebut sudah bisa kita lihat, oh nanti kondisinya dia akan panen atau enggak. Ini yang jadi awalan bagi kami. Karena kalau misalnya masih coba-coba, ini yang agak sulit bagi kami. Karena memang peraturannya seperti itu. Solusinya dari kami, Pak, tadi Bapak harus terlibat di dalam kelompok tani, yang mana ada koperasi di dalamnya, mungkin ada ada bantuan dari koperasi untuk memulai dulu pertaniannya, atau bisa jadi mendapat bantuan dari Bu Indah Megawati untuk selama 6 bulan tersebut, sehingga prosesnya kelihatan baru diajukan ke perbankan. Kurang lebih jawabannya seperti itu, Pak Samsul. Interupsi sedikit, Pak. Interupsi sedikit, Pak. Iya, gimana Pak? Pak Samsul, lanjut sebentar. Gini Pak, misalnya kami kan off taker Pak. Kami off taker, kami ada pengalaman menanam. Di Sulawesi Selatan ini saya menanam secara pribadi itu sudah 70 hektar Pak. Itu tanaman pribadi. Saya juga menggunakan 4 profesor Pak di perusahaan saya untuk mendampingi para calon petani yang akan mendapatkan kur. Nah, ketika misalnya Pak, kami melakukan penyuluhan di berbagai kabupaten itu, kami kan menurunkan tenaga ahli Pak, yang sudah berpengalaman 4 tahun di tanaman porang ini, yang nantinya akan membiayai petani. Dan saya yakin Pak, petaninya bukan petani coba-coba Pak, karena ini uang besar. Jadi kalau kegalauan Beni bahwa ada prasangka atau praduga bahwa nanti petaninya coba-coba, saya kira enggak Pak. Dan kami pun di sisi perusahaan Pak itu menjamin Pak. Kami sebagai off-taker-nya itu menjamin bila mana dari sekian petani ini yang mendapatkan kur nantinya terus tidak membayar, itu dari off-taker-nya Pak yang menanggulangi pembayaran dari pinjaman petani itu. Nah, kalau semacam itu gimana Pak? Mohon penjelasan dari Pak Chandra. Tadi sebenarnya sudah dijawab sama Bu Indah ya. Kalau ada off-taker-nya, no issue Pak. Artinya BNI sudah memverifikasi bahwa Pak Samsul Urmar adalah off-taker yang layak, ya kan? Ketika off-taker nanti ada proses administrasi yang harus dipenuhi